Shalom saudaraku, kita bersyukur Gereja Bethel Indonesia hari ini berusia 50 tahun. Tuhan telah memberkati GBI dari Sukabumi bisa memberitakan Injil hingga ke ujung bumi. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah memelihara GBI pada masa lalu, Dia pasti akan memeliharanya pada masa kini. Dan juga akan memelihara terus sampai selama-lamanya. Kita sudah diberkati dengan dua orang hamba Tuhan yang luar biasa. Bapak Pendeta Yosia Abdi Saputra yang membahas perihal iman. Kita juga diberkati oleh Pendeta Gilbert Lumoindong yang membahas tentang pengharapan. Nah, saya akan melanjutkan dalam bahasan tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 berbunyi demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mengapa Alkitab berkata bahwa kasih adalah yang paling besar, lebih daripada iman dan pengharapan? Karena menurut ayat 1-3, seandainya kita bisa berbicara dalam bahasa manusia dan bahasa malaikat, tanpa kasih semuanya sia-sia. Seandainya kita punya segala macam ilmu pengetahuan, punya karunia bernubuat, punya iman yang sempurna untuk bisa memindahkan gunung. Tapi tanpa kasih semuanya tidak ada gunanya. Itu sebabnya ketika Yesus ditanya, apakah hukum yang paling utama? Tanpa ragu Dia menyebutkan dalam Matius 22 ayat 37-39. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Love God, love others. Ini adalah prinsip salib. Vertikal ke atas, horizontal ke samping. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara sekalian, kita juga lihat bahwa kasih adalah ciri dari seorang murid Kristus sejati. Karena dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ciri kita adalah orang Kristen sejati bukan karena kita pakai kalung salib besar, tapi karena kasih yang nyata dalam kehidupan kita. Kasih itu adalah karakter dari Tuhan Yesus sendiri. Galatia 5 ayat 22 menunjukkan bahwa buah roh adalah kasih. Dan buah roh adalah sifat Kristus yang mesti ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kalau kita perhatikan 1 Korintus 13 tadi ayat 4-8a. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nah, kalau kata kasih pada ayat tadi diganti dengan kata Kristus, maka semuanya akan tepat sekali, cocok sekali. Coba saya bacakan. Yesus itu sabar, Yesus itu murah hati, Yesus tidak cemburu, Yesus tidak memegahkan diri, Yesus tidak sombong. Tapi kalau kita mengganti kata kasih itu bukan dengan nama Yesus, tapi dengan nama kita, kira-kira cocok atau tidak? Coba seandainya saya menyebut dengan nama saya. Rubin itu sabar, Rubin itu murah hati, Rubin tidak cemburu, Rubin tidak memegahkan diri, dan Rubin tidak sombong. Aduh, saya merasa belum mencapai apa yang disyaratkan oleh Alkitab. Karena itulah kita harus terus bertumbuh supaya memiliki karakter seperti Kristus, yaitu kasih. Dan saya percaya karena ini adalah visi daripada Gereja Bethel Indonesia menjadi seperti Yesus. Kita juga rindu dibentuk terus untuk menjadi lebih serupa dengan Dia. Amin saudara. Nah, kita melihat di sini bahwa kasih itu pun harus dinyatakan di dalam perbuatan. Love is a verb. Kasih itu adalah kata kerja.
bukan sesuatu perasaan yang disimpan di dalam dada. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3, firman Tuhan berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara, Tuhan ingin agar kita bukan punya iman, harap, dan kasih. Tetapi kita harus memiliki pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Artinya iman yang nampak di dalam pekerjaan atau perbuatan nyata. Kasih yang diwujudkan di dalam tindakan. Dan pengharapan akan kedatangan Kristus yang benar-benar ditunjukkan dengan tekun hidup menantikan Dia. Saudara sekalian, pada ulang tahun GBI yang ke-50 ini, apa usaha kasih yang harus ditingkatkan oleh Gereja Bethel Indonesia? Saya percaya ada 5 hal yang sangat penting yang kita perlu tingkatkan. Yang pertama adalah penyembahan atau liturgia. Ini adalah wujud cinta kasih kepada Allah. Kita sebagai GBI, baik sebagai lembaga, gereja, dan juga sebagai pribadi, harus menjadi orang-orang yang sangat menekankan penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Karena memang Dia satu-satunya yang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Kita harus hidup di dalam puji-pujian, di dalam doa. Sehingga hadirat Tuhan, awan kemuliaan Tuhan memenuhi kehidupan kita. Saudaraku, mari kita mencari wajah Tuhan. Dan bukan hanya mencari perbuatan tangannya. Mari kita sungguh-sungguh mencintai pribadinya. Bukan hanya mengejar berkat-berkatnya. Your presence is heaven to me. Hadirat Tuhan itu segala-galanya yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Sebab kalau Tuhan hadir, kita akan mengalami perkara yang dahsyat dalam hidup ini. Saudara, kita juga perlu menjadi gereja yang sungguh-sungguh mengizinkan Roh Kudus dan karya-karyanya atau karunia-karunianya terjadi di dalam hidup dan pelayanan kita. Karunia hikmat, karunia mujizat, karunia bahasa roh, karunia menyembuhkan, dan yang lain. Kita harus memiliki hati yang selalu berkobar dengan api Pentakosta. Tidak boleh dibiarkan padam, harus menyala-nyala. Saudara, kita harus menjadi orang yang falling in love with Jesus. Selalu mencintai Dia dari dasar hati kita yang terdalam. Karena tidak lama lagi kita tahu Yesus sang mempelai pria akan segera datang untuk menjemput sang mempelai wanitanya. Yaitu kita, orang-orang yang harus minta disucikan, hidup berkenan kepada Tuhan. Dan memiliki hati yang berkobar kepada Dia. Jangan kita seperti 5 gadis yang bodoh, tapi 5 gadis yang bijaksana. Yang selain memegang pelita, mereka selalu menyiapkan minyak. Dan biarlah Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita tingkatkan penyembahan. Aspek kedua yang kita harus tingkatkan sebagai usaha kasih kita kepada Tuhan dan sesama adalah penginjilan, marturia. Kalau orang lagi jatuh cinta, misalnya waktu dia pacaran, dia akan selalu ceritakan tentang kebaikannya atau kebaikan pacarnya itu kepada orang yang lain. Begitu juga kalau hati kita mencintai Tuhan, kita tidak akan bosan-bosannya menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya tema besar daripada GBI pada periode ini adalah sehati menuntaskan amanat agung Yesus. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kita harus sehati menuntaskan hal tersebut. Sehati juga merupakan akronim. S, sinergi potensi. E, erat dengan Roh Kudus. H, harmonisasi pelayanan dan keluarga. A, aktivasi pemimpin muda. T, teknologi terpadu dan transparansi. I, implementasi misi dan pemuridan. Mungkin beberapa orang berkata, aduh tapi kondisi sekarang dalam masa pandemi COVID-19 sulit sekali memberitakan Injil.
Saya mau katakan kepada saudara, justru ini kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Mengapa? Sebab hari-hari ini ada banyak orang takut mati, saudara. Takut kena virus corona. Takut juga mereka tidak bisa mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Karena sekarang bukan hanya krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial juga sedang terjadi. Dan bukankah pada masa krisis semacam ini, hati orang yang takut itu membutuhkan peneguhan, membutuhkan juru selamat. Dan kita bisa berkata, percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Ini kesempatan yang luar biasa, jangan kita sia-siakan. Amin saudaraku. Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang kita harus kabarkan ke seluruh dunia. Saudara sekalian, karenanya dalam 1 tahun terakhir ini kita mengucap syukur. Bahkan di tengah pandemi yang sudah berlangsung dari tahun 2020 ini, Gereja BT Indonesia sampai hari ini dalam jangka 1 tahun telah berhasil menanam lebih dari 500 gereja baru dan pos-pos penginjilan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Dan saya percaya kalau dalam 3 tahun ke depan, setiap gereja lokal bisa membuka 1 gereja baru atau 1 gereja cabang. 1 saja dari 3 tahun ini. Maka target 10.000 GBI akan terlampaui. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Karena kita adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan meningkatkan penginjilan, penjangkauan jiwa-jiwa. Dan hari-hari ini justru penginjilan itu bisa lebih bergerak dilakukan karena kita tidak hanya melayani di 4 tembok gereja yang terbatas. Kita bisa melayani melalui sosial media, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui YouTube, sehingga pelayanan kita tidak terbatas, saudara-saudara. Karena itu gunakanlah sosial media bukan untuk menebar hoax, provokasi, memecah belah jemaat, tapi beritakanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya lawatan Roh Kudus yang terbesar akan terjadi di akhir zaman, di mana tuaian terbesar akan dikumpulkan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karenanya saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh ambil bagian dalam amanat agung ini sampai setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang setuju dengan saya, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dia. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, usaha kasih yang kita harus tingkatkan adalah persekutuan atau koinonia. Kita harus menjadi umat gereja yang sehati, saling menguatkan dan mempraktekkan kasih. Pertama-tama tentu harus dari keluarga kita sendiri. Kasih dan persekutuan itu terjalin. Lalu kemudian dirasakan juga oleh keluarga rohani kita. Dalam setiap ibadah raya, dalam setiap kelompok sel, kita harus meningkatkan persekutuan kasih. Baik secara onsite ataupun secara online pada masa pandemi ini. Arang kalau dipisahkan dari kumpulannya cepat mati. Tapi kalau digabung dengan kumpulannya lalu dikipas, nyala apinya akan tetap hidup. Karena itu mari kita rajin bersekutu dengan saudara seiman. Setidaknya secara online melalui sosial media. Kita berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi saya yakin pergaulan kita dengan saudara-saudara seiman yang saling menguatkan itu akan meneguhkan batin kita. Jangan suka kumpul sama BSH. Saudara tahu BSH? Barisan Sakit Hati. Sebab kalau mereka ngomong, waduh negatif semuanya. Tapi biar kita dikelilingi oleh orang-orang yang spiritnya menyala-nyala. Kasihnya nyata satu dengan yang lain. Kita juga harus mengusahakan kesehatian dengan gereja-gereja yang lain. Mungkin ada cara ibadah yang berbeda. Mungkin ada pandangan-pandangan yang tidak selalu sama. Tapi ku tak pandang dari gereja mana. Asal Yesus adalah Tuhan dan Rajamu. Dan saya yakin kalau kita sehati berkat Tuhan, rohani dan jasmani
akan dicurahkan. Haleluya. Yang keempat, usaha kasih kita kepada Allah dan sesama juga diwujudkan di dalam pemuridan, didaskalia, discipleship. Saudara sekalian, amanat agung tadi berkata, pergilah, baptislah, ajarlah. Setiap orang yang percaya Yesus harus diajar tumbuh dewasa. Dan kita bersyukur karena GBI sudah punya bahan-bahan pemuridan yang bisa menolong orang dalam prosesnya. Kita sebut sebagai MSK, menjadi seperti Kristus, modul 1, 2, dan 3. Dan penekanannya bukan seperti pendalaman Alkitab yang lebih menekankan head knowledge, pengetahuan akal budi. Tapi penekanannya adalah pada mentoring. Karena ada kakak pembina, saudara seiman yang bukan hanya membagikan pengetahuannya, tapi membagikan pengalamannya dan membagikan kisah hidupnya ketika mereka menerapkan firman dalam kehidupan. Saudara, hari ini juga kita melaunching Bethel e-learning, yaitu modul sertifikat teologia yang bisa diikuti secara online oleh seluruh pejabat GBI dimanapun berada, bahkan seluruh pengurus pelayan Tuhan yang ada di wadah GBI, tanpa harus meninggalkan tempat tinggal dan pelayanannya. Kita bisa melakukan pembelajaran teologi yang memadai sehingga semuanya dituntun untuk makin dewasa di dalam Tuhan. Daftarkan diri saudara hari ini juga supaya kita makin mengenal Tuhan melalui pembelajaran firman. Tapi saya percaya bahwa pemuridan bukan hanya pendalaman Alkitab. Pemuridan adalah serangkaian proses bagaimana kita bisa belajar menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Dari tidak tahu firman menjadi tahu kebenaran firman. Dari tidak bisa melayani menjadi bisa melayani seperti Yesus dan para murid. Dari tidak serupa, tidak mirip dengan Yesus, makin lama makin mirip seperti Tuhan Yesus Kristus. Karenanya di dalam pemuridan ada proses teaching, coaching, dan fathering. Ada pengajaran, ada pelatihan, tapi juga ada pembapaan. Saya berdoa di semua GBI pemuridan makin ditingkatkan sejak ulang tahun yang ke-50 ini melalui program pemuridan, melalui kelompok sel, melalui cara-cara yang lain agar kita makin serupa seperti Kristus. Dan yang kelima, yang terakhir, usaha kasih yang harus kita tingkatkan adalah pelayanan, diakonia. Saudara sekalian, pelayanan kasih kepada orang yang membutuhkan kita harus makin lakukan setelah kita merayakan jubileum ini. Dalam Matius 25, Yesus pernah berkata, pada waktu aku lapar kamu memberi aku makan, waktu aku haus kamu memberi aku minum, waktu aku telanjang kamu memberi aku pakaian, waktu aku sakit engkau menengok aku, merawat aku. Lalu murid bertanya, kapan kami melihat Tuhan sedemikian? Apa yang kamu lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina, engkau sudah melakukan bagiku. Pelayanan diakonia juga merupakan ibadah sejati yang harus kita lakukan. Saya mau tegaskan, GBI tidak menganut paham teologi kemakmuran yang berkata semakin kita kaya, mobilnya tambah bagus, rumahnya tambah besar, gedung gerejanya tambah mentereng, makin kita rohani dan berkenan kepada Tuhan. Kita tidak menganut paham teologi itu. Tapi sebaliknya, kita juga tidak menganut paham teologi penderitaan atau kemiskinan. Makin kere, makin rohani. Kalau naik mobil yang mogok 5 kali di jalan, itu yang makin rohani. Oh tidak, kita tidak menganut paham demikian. Teologi GBI adalah teologi yang menekankan keseimbangan. Teologi yang bertanggung jawab. Kita tahu Tuhan adalah owner, sang pemilik segalanya. Dan kita hanyalah manajer, pengelola dari milik Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan percayakan kita kelola dengan baik dan bertanggung jawab. Supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Apalagi pada masa pandemi ini merupakan kesempatan yang sangat terbuka untuk kita berbuat baik kepada banyak orang.
Sejak COVID-19 melanda Indonesia khususnya, seluruh badan pekerja daerah di 34 provinsi di Indonesia, bahkan di luar negeri, terlibat di dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Kita sudah lakukan survei, 92% GBI yang ada di seluruh dunia itu melakukan bakti sosial secara nyata. Kita memberikan alat pelindung diri, APD, kita membagikan sembako, makanan kepada banyak orang, baik orang yang percaya maupun masyarakat secara umum. Setiap bulan kita menyantuni lebih dari 1.600 hamba Tuhan GBI, supaya mereka bisa mendapatkan uang untuk mereka juga bisa bertahan pada masa-masa pandemi ini. Dan kita juga harus makin berdampak ke tengah masyarakat melalui pelayanan sosial. Sekarang GBI sudah punya ratusan pendidikan umum dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan ada yang sampai perguruan tinggi. Saudara, sehingga GBI bisa menjadi garam dan terang dunia, bukan hanya menjadi garam dan terang gereja saja. Ada hamba-hamba Tuhan GBI yang terbeban membangun panti asuhan, membangun panti jompo di berbagai tempat. Ada yang terbeban mendirikan tempat pemulihan bagi korban narkoba. Ada yang melayani orang-orang gila sampai jadi sembuh, jadi waras oleh karena kuasa Tuhan. Saya juga melihat ada pendeta GBI yang terbeban untuk menolong anak-anak jalanan. Ada juga yang masuk ke suku-suku terasing seperti suku anak dalam di Jambi, suku Wana yang ada di Sulawesi Tengah, dan tempat-tempat yang lain. Harus jalan berjam-jam di tengah jalan yang sulit, atau harus naik perahu yang kecil menyusuri sungai-sungai seperti di pedalaman Kalimantan, di hutan-hutan yang ada di tempat yang lain, termasuk di Papua. Saudara-saudara, ayo setiap GBI, setiap badan pekerja daerah, kita tingkatkan pelayanan sosial, pelayanan diakonia ini. Supaya pada waktu Yesus datang, Dia akan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Terimalah kerajaan yang telah disiapkan bagimu dari sejak dunia ini belum dijadikan. Saudara, kalau 5 hal ini kita lakukan, maka saya percaya kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu makin nyata. Yang pertama, tingkatkanlah penyembahan, liturgia. Kedua, penginjilan, marturia. Ketiga, persekutuan, koinonia. Keempat, pemuridan, didaskalia. Yang kelima adalah pelayanan diakonia. Selamat ulang tahun Gereja Bethel Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Kami belajar tentang iman, kami belajar tentang pengharapan. Tapi kami juga mau belajar mempraktekkan kasih dalam hidup kami. Ampuni kalau kami masih banyak kekurangan, belum sempurna. Tapi kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Biar hati kami selalu berkobar-kobar. Api Pentakosta menyala-nyala dalam hidup kami. Sehingga waktu kami didatangi oleh Tuhan pada kedatangan-Mu yang kedua. Atau ketika kami yang datang kepada Tuhan. Waktu kami meninggal dunia. Engkau telah menemukan kami sebagai pribadi yang selalu berkobar-kobar. Karena cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Tuhan memberkati. Salam sehati.